Halo pemirsa catatan Sang Jurnalis, pada kesempatan ini saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa semua mengikuti gelaran rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Kudus yang nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan saya dengan salah satu ketua komisi di DPRD Kudus. Penasaran siapa? Simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus resmi menetapkan alat kelengkapan Dewan dalam gelaran rapat paripurna dengan agenda penetapan anggota komisi-komisi. Penetapan susunan keanggotaan komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kudus pada 30 Oktober 2024 lalu. Langkah ini dilakukan untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan pelaksanaan pemerintahan, fungsi anggaran, penyelesaian isu dan perkara khusus, dan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme kerja. Rapat ini menghasilkan kesepakatan berupa grafis alat kelengkapan Dewan DPRD Kudus seperti berikut ini. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi A mengemban tugas terkait urusan pemerintahan dan pendidikan, Komisi B mengemban tugas terkait urusan perekonomian, Komisi C mengemban tugas terkait pembangunan, dan Komisi D mengemban tugas terkait urusan kesejahteraan rakyat. Rapat hari ini alhamdulillah selesai dengan tertib, lancar, cepat, dan hampir mayoritas semuanya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Jadi semoga ini awal yang baik untuk menjalankan tugas DPRD ke depan. Jadi anggotanya baru dilantik, maksud saya semangatnya baru, dan diawali dari pemilihan alat kelengkapan Dewan yang menurut saya cukup cepat, cukup demokratis, dan hampir tidak seperti tahun-tahun periode sebelumnya. Alhamdulillah ini semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Soal kerja Pak, setelah ini tancap gas Pak? Ya, tadi ada usulan dari anggota untuk langsung badan musyawarah. Hari ini kita langsung badan musyawarah untuk kegiatan kedewanan ke depan, dan yang ada di depan mata kita, kami akan segera mengagendakan untuk pembahasan APBD tahun 2025 karena harus bulan depan selesai sesuai dengan Permendagri, maksimal akhir bulan depan. Penyerapan APBD ini kan juga masih minim Pak. Apa? APBD 2024 masih minim, realisasinya masih berkurang. Ya, biar bupati yang mengevaluasi OPD-OPD yang dengan kinerja tidak baik. Kami tentunya sudah sering menyampaikan ke bupati dalam forum-forum rapat paripurna tentang kinerja OPD-OPD, karena sebagai eksekutornya adalah eksekutif, maka tentunya ini menjadi kewenangan bupati dalam rangka mengevaluasi kinerja
OPD. Bisa dilihat dari serapan anggaran, bisa dilihat dari capaian-capaian atau prestasi dari masing-masing OPD. Tentunya secara objektif bisa dilihat dari dokumen-dokumen yang ada di masing-masing OPD. Selamat pagi Bapak Oh, Mardijanto. pagi, sama-sama. Mutia dari Lingkar TV. Ya. Nggih. Saya Pak Mardianto. Oke, saya Mutia dari Lingkar TV Siap, Bapak. ya, Oke. ya. Izin duduk boleh Boleh, Bapak? boleh, Mbak. Oke. Pinara. Ini sih Bapak, Wah, ini iya. Mutia dari Lingkar TV. Oh, siap. Pada kesempatan ini Siap. mau izin bertanya-tanya, Boleh, ngobrol terkait boleh, boleh. tugas dari Komisi D itu apa sih Pak? Oh, Apalagi kan kemarin setelah ada pembentukan alat kelengkapan dewan ya Bapak Oh, ya. iya, iya, Ini sudah iya. banyak yang dilakukan dari Komisi D oh yes, sendiri. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, selamat pagi Mbak. Iya. Sudah berkenan hadir di ruangan saya. Baik. Alhamdulillah, hari ini nanti sebentar lagi nanti rapat bangga. Oke. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Mardijanto, Baik. SCMH. Ya. Saya menjadi Ketua Komisi D yang baru. Baik. Periode 2024-2029. Oke. Alhamdulillah memang di Komisi D ini termasuk jumlah anggota komisi terbanyak. Oke. 12, Mbak. Oke, lumayan ya Bapak ya Iya, dibandingkan terbanyak. yang lain. Oke, siap. Pak, pada kesempatan ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh, boleh. Oke, boleh. Boleh, boleh, Kita boleh. ngobrol bisa sambil jalan-jalan. Boleh, Oke. welcome pokoknya saya. Oke, Silakan. siap. Hari ini pokoknya untuk mbaknya aja. Oke, siap. Siap. Kita sambil jalan-jalan. Monggo, Oke. monggo, monggo. Gak apa-apa, Oke, santai. siap. Pak Mardijanto ini Oh, kita iya. mau kemana ini Bapak? Ya, kita jalan-jalan ke laptop biar kenal suasana sini. Oke, di kantor DPRD Kudus ini ya Bapak ya. Ini gedung baru, Mbak. Oh, gedung baru. Iya. Oke. Salah satu komisi yang sigap bergerak mengemban amanah rakyat yakni Komisi D DPRD Kabupaten Kudus yang langsung menggencarkan langkah untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap sektor kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melakukan beberapa kegiatan untuk bersinergi dengan dinas dan instansi terkait dalam menangani permasalahan mengenai kesejahteraan sosial. Jajaran Komisi D DPRD Kudus melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi, meninjau pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat seperti tinjauan rehabilitasi kolam renang di Desa Wergowetan, Kecamatan Kota, rehabilitasi Puskesmas Dawe, renovasi RSUD Lukmono Hadi dan kerusakan fasilitas sekolah di SD Ngembal Rejo II. Langkah ini dilakukan guna berpelanja permasalahan pada bidang kesejahteraan masyarakat, serta memberikan formula penyelesaian agar dapat tertangani secara baik, sehingga berbagai aspek pelayanan dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan berjalan lancar. Mutia ini mau tanya terkait Komisi D DPRD Kudus ini seperti apa sih Bapak? Tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa? Tugas pokok fungsi ini memang kita di sini kan membantu kinerja ketua, terusnya Baik. seperti itu. Oke, tangan panjang ya Bapak? Tangan panjang dari ketua DPRD. Baik. Ketuanya kan memang Pak Mas An ya. Baik. Memang beliau ini orang baik. Baik. Saya akui beliau ini orang baik. Jadi memang ketika ini menjadi ketua ini bisa mempersatukan teman-teman. Baik. Jadi memang alhamdulillah saya dikasih amanah Baik. jadi ketua Komisi D yang memang tugas fungsi memang ini untuk menjalankan kaitannya yang ada kaitannya dengan ini pendidikan, kesehatan, Oke. dan juga BPBD, Oke. dan juga Dinsos. Baik. Dan ada lagi Mbak, Oke. bantuan ini kaitannya dengan Kesra, Oke, kesejahteraan masyarakat. kesehatan masyarakat ini, bantuan-bantuan keagamaan, Oke. hibah, itu Oke. memang masuk di Komisi D.
Bapak ini tadi kan disampaikan setelah pembentukan AKD itu kan ada rapat-rapat ya Pak? Oh, Bahkan iya. sampai 6 sampai 7 kali ya Bapak? Pasti. Oke, nah setelah itu dari Komisi D sendiri berbelanja masalah ini kemana saja sih Bapak? Alhamdulillah di samping kita sidak ke lapangan, Iya. kita juga mengundang OPD terkait. Oke. Dari kesehatan, dari RSUD, dan juga dari pendidikan, dan juga yang dinas-dinas yang lain. Oke. Kita ajak ngobrol, kita ajak jagong, kita ajak rapat. Apa sih keluhan-keluhan mereka? Karena kan kita ini kan yang namanya Dewan kan punya 3 komponen. Oke. Fungsi pengawasan, Ya. fungsi budgeting, Oke. dan fungsi controlling kan. Oke. Di antaranya seperti itu ya. Ya. Nah itu tadi sudah mengundang beberapa instansi dan Iya. juga sidaknya kemana saja sih Bapak yang sudah dilakukan? Dari dinas pendidikan, Oke. kemarin saya ke sekolah, Oke. ke juga di keolahragaan juga sudah, untuk dinas kesehatan kemarin saya juga Oke. sudah ke RSUD, Oke. dan juga sudah sidak ke puskesmas juga. Oke. Pak, dari sidak-sidak tersebut dan pengamatan dari Komisi D sendiri, mungkin kita mulai dari pendidikan dulu. Melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Kudus sendiri seperti apa sih Bapak? Oh iya, Mati naiknya sangat baik. Oke. Jadi pendidikan di Kudus ini kalau kita bicara di sekolah, Baik. ini ada sekolah swasta, sekolah negeri. Baik. Ini memang benar kita ini berkompetisi, Baik. tapi kompetisinya sehat kok. Oke. Artinya dari para siswa ini juga tidak ada ketimpangan ya Bapak, baik sekolah negeri maupun swasta? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Melihat dari fasilitas pendidikan, terutama di Kabupaten Kudus sendiri seperti apa Bapak untuk fasilitasnya? Fasilitasnya cukup bagus, Mbak. Oke. Terutama ini untuk yang di swasta ini juga sudah mulai kualitasnya bagus. Oke. Juga gedung-gedungnya bagus. Ini memang untuk yang dari APBD, Oke. ini sekolah-sekolah yang negeri ini, saya memang mencoba jangan sampai kalau memang sekolah yang rusak harus cepat-cepat dibenahi, Oke. harus cepat-cepat direhab, Mm-mm. seperti itu. Memberikan kenyamanan pada siswa ya Bapak ya? Iya, di samping ini kan memang karena untuk yang swasta ini jalannya sudah mulai bagus. Oke. Ini yang di negeri ini juga harus bisa mengimbangi. Oke. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau enggak nanti kita tertinggal loh. Oh iya betul. Pak, ini tadi kan disampaikan bahwasanya sama untuk murid di swasta dan di negeri. Oh iya. Mungkin pelayanan dari tenaga pendidiknya seperti apa Bapak Oh untuk di iya. Kabupaten Kudus? Alhamdulillah, untuk di Kudus ini kalau kita bicara tentang tenaga guru yang ada di Kudus ini, Oke. jujur aja Mbak, alhamdulillah ini untuk tahun 2024 ini kuota untuk penerimaan guru P3K Oke. ini sudah mulai membaik. Oke. Honornya maaf Mbak, mengajar murid cuman honornya 200-300 ribu Mbak. Oke. Kasihan Mbak. Ya betul Bapak. Padahal ini Pengabdiannya pengabdiannya luar sudah biasa. lama sekali ya Bapak ya. Oke. Kalau dari Pak Mardisanto sendiri, memandang dari dunia pendidikan ini tantangannya seperti apa Bapak di Kabupaten Kudus? Iya, karena termasuk Kudus ini, jujur aja, Kudus ini termasuk kota metropolitan loh Pak. Oke. Soalnya Kudus ini banyak perusahaan besar. Oke. Harus kita tunjang dengan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik. Jadi harus diimbangi dengan pendidikan yang luas Harus. dan juga luar Harus, biasa ya Bapak pasti ya? itu. Oke. Nah, gebrakan dari Komisi D sendiri untuk menjamin pendidikan di Kabupaten Kudus untuk mengimbangi yang disampaikan Bapak tadi sebagai kota metropolitan itu seperti apa? Ya, kita harus mencetak guru-guru yang hebat. Oke. Artinya guru-guru yang berpotensi. Oke. Kita sekolahkan lagi, biar Oke. nanti misalnya ini beasiswa lah. Terutama ini untuk pengajar pendidik, kita adakan pelatihan atau apa, tujuannya apa? Biar murid-murid ini nanti tercover Oke. arahnya kemana. Oke, mungkin dengan adanya pembinaan dari guru ini Pasti. bisa menyongsong Pasti. pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Kudus. Tapi alhamdulillah Mbak Mutia, di Kudus ini saya amati ini jujur aja tingkat gurunya ini sudah mulai menanjak baik kok. Oke. Alhamdulillah seperti itu. Saya amati seperti itu. Oke. Kalau dari pendidikan sendiri Bapak, ini kan untuk mencetak generasi muda yang berbakat dan juga memiliki pendidikan yang tinggi ya Pak, yang baik. Mungkin harapan ke depan ini ada keinginan atau tujuan dari pemerintah untuk menyerap
tenaga kerja dari Kabupaten Kudus sendiri. Oh iya, Kan ada kaitannya nih Pak. bagus. Jadi memang termasuk ini saya selaku Ketua Komisi D dan juga anggota Komisi D Oke. dan juga seizin Pak Ketua DPRD, Pak Oke. Mas An dan Oke. juga pimpinan DPRD Iya. ketika rapat Banggar, Iya. saya selalu bersuara Baik. bahwa teman-teman yang nasibnya kurang baik untuk pengabdian yang Oke. sudah lama ini harus kita caranya bisa ikut merasakan P3K ini Pak, biar ekonominya terangkat. Artinya apa? Dia cara kasarnya loyalnya kelihatan nanti. Akhirnya dia mengajar itu enak karena ekonominya ini Mbak diangkat. Iya. Jadi saya minta kuota untuk penerimaan ke depan ini ditambah. Oke. Kuota penerimaan P3K P3K. ini harus ditambah ini. Semoga Pak PJ mendengar ini ya. Oke. Ini artinya juga untuk mendongkrak tadi ya Pak ya, untuk Iya. mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Kudus. Iya. Ya mungkin tidak cuma di dinas pendidikan Mbak, Oke. mohon izin, Iya. di kesehatan juga. Oke. Kalau saya boleh ngomong di sini sekalian, ini tenaga-tenaga Puskesmas, ini yang sudah lama mengabdi, Oke. yang sudah masuk BLUD, Oke. BLUD Iya. di Puskesmas masing-masing. Semoga ini nanti ke depan juga untuk kuota ditambahin. Oke. Biar semua yang ngabdi sudah lama bisa ditarik menjadi P3 semua tanpa syarat kalau bisa. Oke. Ini sebagai apresiasi bagi para insan pendidikan dan juga kesehatan ya Bapak ya? Iya Mbak Mutia seperti itu gitu loh. Kalau ini kita beralih ya Bapak, kita ke dunia kesehatan. Oh pasti. Oke, kesehatan di Kabupaten Kudus sendiri seperti apa Pak? Mulai dari fasilitas, tenaga kesehatan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan di Kabupaten Kudus. Ya, Kudus ini jujur aja Mbak Mutia, Kudus ini saya sangat hafal. Oke. Kudus saya itu sudah termasuk 1,5 periode menjadi ketua komisi A. Iya. Jadi hafal Iya. kaitannya Kudus. Kudus ini kota kecil Mbak Mutia. Oke. Termasuk kota terkecil di Jawa Tengah. Oke. Jadi jauh dari laut, Iya. adanya cuman pegunungan. Iya. Kudus ini diapit Sunan Muria dan Sunan Kudus. Baik. Jadi jumlah penduduknya itu masih di bawah 1 juta. Oke. Termasuk padat. Oke. Luasnya cuman 40 km persegi. Kalau kesehatannya sendiri seperti apa Pak untuk masyarakat di Kabupaten Kudus? Sebenarnya sudah sadar akan kesehatan atau seperti apa sih Bapak? Alhamdulillah. Di Kudus ini ada 9 kecamatan. Oke. Dan di Kudus ini sudah ada 1 rumah sakit besar, Oke. RSUD Lukmanur Hadi, Iya. rumah sakit pemerintah, Oke. dan juga ada 3 rumah sakit besar. Yang di timur ada Nurul Shifa, Oke. yang di tengah ada Sarkis, yang di barat ada rumah sakit swasta yang besar Oke. pokoknya. Banyak. Oke. Dan juga di Kudus ini ada 19 puskesmas. Oke. Saya kira untuk kesehatan sudah memadai. Sudah memadai. Tapi kiranya yang perlu ditingkatkan apa sih Bu ini? Yang perlu ditingkatkan memang tadi kualitas dan kuantitas. Oke. Kualitas yang seperti apa ini Bapak yang hendak diinginkan oleh Komisi D sendiri? Kualitasnya kan kaitannya dengan ini teman-teman ini yang bekerja ya, Baik. terutama ini insan-insan ini kita harus menghormati kinerja mereka. Oke. Terutama tadi Oke, yang BLUD diangkat. menjadi P3K tanpa syarat. Oke. Kalau bisa seperti itu. Entah itu dana dari APBD daerah maupun dari pusat. Oke. Monggo itu nanti monggo. Tapi yang jelas saya minta seperti itu. Kalau masalah kuantitas ini juga kita dukung ini betul-betul supaya pasien-pasien di puskesmas atau di rumah sakit itu nyaman. Ya kan? Oke. Nah, nyaman kan enak kan? Iya. Walaupun sakit tetap harus diberikan pelayanan yang maksimal ya Bapak? Pasti, Oke. pasti seperti itu. Kalau dari segi jumlah Bapak, ini kan sudah cukup banyak. Kiranya sudah memadai untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus Bapak? Pasti, saya pastikan seperti itu. Jadi memang di Kudus ini tadi yang saya sampaikan, Kudus itu kota kecil, tapi penduduknya juga padat. Ini yang kita butuhkan sekarang ini memang jujur aja,
nek tenaga bidan, tenaga perawat banyak, tapi agak yang kurang ini dokter terus terang. Dokternya. Ya, dokternya masih kurang. Ya. Kemudian Bapak, kita beralih, ini kan dari Komisi D kan juga membidangi dari keolahragaan. Oh iya pasti. Oke, melihat kondisi para atlet dan juga potensi olahraga di Kabupaten Kudus ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah di Kudus ini kan kaitannya dengan yang saya ketahui ya, maaf saya ini kan menjadi ketua Komisi D baru. Oke. Jadi memang kemarin nek saya amati memang yang ngurusi olahraga ini kan KONI ya. Oke. Jadi alhamdulillah setiap tahun dari KONI juga dikasih anggaran. Oke. Jadi untuk penggunaannya itu memang untuk kaitannya dengan olahraga. Olahraga. Kudus kemarin juga pernah menjadi peringkat 2 apa 3 gitu loh Pak, se-Jawa Tengah. Oke. Berarti kan sudah mewakili ya, Oke. sudah termasuk bagus lah. Baik. Oke, mungkin harapan sendiri dari Komisi D itu seperti apa Pak untuk pembinaan keolahragaan di Kabupaten Kudus? Ini Ya. seperti apa? Ya kita harus mencetak ini insan-insan termasuk ini atlet-atlet yang hebat. Karena ini termasuk Kudus ini kan jujur aja ditunjang dengan apa ini saya pengennya ini termasuk ada perusahaan-perusahaan besar ini semua punya ikut tanggung jawab. Oke. Seperti Mbak Jarum ini gudangnya pemain bulu tangkis. Iya. Di PT Jarum ini juga loyal loh Mbak. Jujur aja PT Jarum ini loyal Oke. dengan ini insan-insan bulu tangkis. Juara dunia loh Mbak. Oke. Dan seperti Sukun ini juga membina satu kayak dengan tenis meja dan juga ini Liga Poli Nasional juga masuk kan untuk seperti di pabrik PR Sukun kan seperti itu. Dan di Kudus ini sudah mulai bau-membau nih saya amati. Bagus ini. Artinya untuk yang sekiranya perlu ditingkatkan dan yang diinginkan dari Komisi D sendiri seperti apa terkait dunia keolahragaan ini Bapak? Saya inginnya kita nanti dari semua insan duduk bersama. Oke. Biar nanti Kudus nanti ke depannya supaya bisa juara. Oke. Meskipun sudah banyak yang menyongsong para atlet Iya. tapi harus tetap sinergi kembali Sinergi ya, Mbak? kembali. Dan menciptakan Kudus yang berprestasi. Iya, iya. Oke. Mungkin gebrakan dari Komisi D seperti apa Pak untuk meningkatkan ini semua dari keolahragaan terutama? Jadi jujur aja orang menjadi baik dan menjadi hebat itu tidak lepas dari anggaran. Oke. Itu memang harus kita tunjang semua. Oke. Satu dari tingkat ekonomi, dari tingkat pendidikan, harus kita selaku apa ini termasuk bisa dikatakan dari pemerintah ini harus semua mendukung. Oke. Dari atlet, dari SD, dari SMP, dari SMA kita kawal. Kalau memang dia punya prestasi, kita harus welcome. Oke. Oke, termasuk pemberian fasilitas olahraga ya Bapak ya? Itu pasti, itu pasti, itu hukumnya wajib. Oke, fasilitasnya juga harus oke. Informasinya kemarin juga sudah sidak di fasilitas pemenuh olahraga ya Bapak? Oh iya. Oke, di mana itu Bapak? Ini kemarin kita sidak di pembangunan kolam renang. Oke. Karena kemarin kan jujur aja Kudus ini kan termasuk kota wisata ya. Lu perkotaan ini kan wisata ini kan adanya kan di pinggiran semua. Nah, di tengah kota ini kan belum ada. Nah, dengan pembangunan kolam renang yang baru ini, saya mohon nanti biar akses untuk anak-anak bisa refreshing ke sana, terutama dari teman-teman dari anak-anak SD, SMP nanti bisa kita undang untuk renang ke sana. Nggak usah mahal-mahal, karcisnya dibuat 1.000 apa 2.000, biar rame lah. Itu berapa hektar Bapak? Di sekitar luasnya 1,5 hektar kelihatannya kemarin. Ya. Artinya itu nanti digunakan untuk para atlet berlatih dan juga masyarakat umum gitu? Boleh. Kan untuk umum kan? Artinya selain untuk memberikan fasilitas layanan bagi para atlet di Kabupaten Kudus juga untuk masyarakat. Iya. Oke, dorongannya luar biasa sekali ya Bapak Komisi D ini. Kemudian Bapak kita kembali beralih ini untuk
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus sendiri seperti apa ini? Alhamdulillah, masyarakatnya ditopang karena ada perusahaan-perusahaan besar. Oke. Ini sangat menunjang. Saya sangat tahu, 1/4 dari jumlah penduduk wanita perempuan di Kudus Oke. itu buruh rokok. Oke. 1/4 dari jumlah penduduk wanita di Kudus ini menjadi buruh Oke. rokok. Jadi tidak banyak yang mengalami pengangguran gitu ya, Nggak, Bapak? aman. Oke. Aman. Kesejahteraannya aman, terkendali, tidak ada masalah sama sekali ya, Bapak? Insya Allah tidak ada. Kesejahteraan masyarakat ini kan juga ada beberapa bantuan dari pemerintah, Bapak, berupa Iya. bansos. Mungkin dari Komisi D sendiri melakukan pengawasannya seperti apa? Jadi memang jujur aja untuk bansos ini kita nanti rencana mau sidak ke lapangan. Oke. Biar ketika bansos ini nanti berhak yang menerima. Oke. Artinya memastikan bansos itu tepat sasaran ya, Bapak? Pasti ya? harus tepat sasaran. Makanya kita harus ada controlling. Kalau sebelumnya sendiri seperti apa, Pak, untuk penyaluran bansos sendiri di Kabupaten Kudus? Jujur aja sudah mulai membaik. Tapi ini harus kita karena masukan-masukan dari masyarakat. Kemarin kan Pak ini ada rumah tingkat, ada motornya, ada mobilnya kok dapat. Akhirnya kita verifikasi ulang, biar nanti tidak terjadi seperti itu. Oke, artinya juga mendengar keluhan dari masyarakat Pasti. ya, Bapak? Kita harus turun. Supaya tahu kondisi lapangannya Tahu, seperti apa iya. ya, Bapak ya. Jadi untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak sendiri seperti apa, Bapak? Dalam Komisi D memberikan fasilitas tersebut dan pelayanan tersebut seperti apa? Jadi memang kita bekerja sama terutama dengan pemerintah itu pasti. Dan juga kita kondisikan terutama tadi di bansos. Oke. Jangan sampai ini sudah menjadi kewajiban kita seperti itu. Jadi jangan sampai di Kudus ini karena ini kaitan dengan hajat hidup orang banyak, harus kita jaga. Jadi kita sama-sama lah. Oke. Mungkin ada perhatian khusus terhadap para guru madin, kemudian yang lain-lainnya itu dari pihak pemerintah ada nggak sih, Bapak? Kemarin kan sudah ada program ya. Kemarin kan ada kaitan dengan HKGS itu. Oke. Itu memang ini sudah menjadi mulai kita tata. Artinya itu juga di Komisi D juga. Kita tata guru madin dan juga guru swasta. Itu nanti juga kita anggarkan lewat HKGS. Oke. Ya, kita sesuaikan dengan anggaran APBD kita. Oke. Tapi yang penting, yang penting kita sudah berusaha memperhatikan mereka. Betul. Pak, dari berbagai yang diperhatikan dari Komisi D kan cukup kompleks ya, Bapak ya. Mungkin tantangan yang dihadapi dari Komisi D sendiri seperti apa? Sebetulnya, tantangan enggak ada, Mbak. Oke. Enggak ada. Semua yang penting kita kerja semangat. Bismillah. Semua lancar. Dengan hati. Dia dengan hati pasti. Masyarakat di Kabupaten Kudus yang saya sudah jujur aja sudah lama di pengabdian di masyarakat soalnya. Iya, betul. Sudah menghadapi banyak sekali tantangan dan sudah terbiasa ya, Bapak. Mungkin kunci untuk menuntaskan dan dari pengalaman Bapak tadi terkait di Komisi A, B dan juga C dan D sendiri seperti apa, Pak? Kuncinya tulus, ikhlas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah yang khusyuk. Masya Allah, kuncinya itu ya, Bapak ya. Ya. Satu istri, sayang sama keluarga. Kemudian Bapak, selain kunci tersebut dari pribadi ya, Bapak ya, sinergitas dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa? Dan juga pihak swasta dan yang lainnya? Semua bersinergi, semua baik. Hubungan saya dengan tim dari Kabupaten Pendopo baik. Semua baik-baik saja. Dengan pihak ketiga juga baik. Makanya itu jujur keistimewaan saya di situ, Pak. Menjalin hubungan dengan relasi yang baik ya, Bapak, pasti. Pak, mungkin harapan ke depan untuk mengarungi amanah di Komisi D ini, harapannya seperti apa bagi para anggota dan juga nanti di sektor pendidikan, kesehatan, keolahragaan dan yang lainnya seperti apa? Iya. Kita ini kan sudah diamanati
masuk di Komisi D. Oke. Harus semua risiko harus kita tanggung bersama. Oke. Dan juga semua anggota harus satu arah, satu tujuan untuk memajukan ini yang kaitannya dengan Komisi D. Intinya seperti itu. Harus satu circle. Artinya kita rangkul bersama. Oke, saling merangkul untuk itu semua ya Bapak Iya, ya? iya. Oke. Pak, ini nanti diharapkan ke depan untuk pendidikan, keolahragaan, kemudian kesehatan di Kabupaten Kudus, ada cita-cita dari Bapak maupun Komisi D sendiri seperti apa? Saya minta di Kudus ini menjadi percontohan untuk kabupaten yang lain. Oke. Saya minta doa saya seperti itu. Baik di kesehatan, di pendidikan, dari keagamaan, karena kita punya fasilitas. Oke. Fasilitas yang memadai, tentunya didongkrak dengan semua itu Bapak ya. Iya. Oke. Baik Bapak, sudah sangat gamblang dan jelas sekali terkait tugas pokok dan fungsi. Ternyata banyak sekali ya Bapak ketika di breakdown, dan sebetulnya masih banyak lagi yang perlu digali. Nah, itu tadi pemirsa dialog tim Lingkar TV dengan Bapak Mardianto selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus untuk Anda. Terima kasih Bapak, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mengemban amanah di Komisi D. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, Mbak. Amin. Terima kasih Bapak. Berbagai upaya ini dilakukan dalam rangka memegang teguh amanat rakyat untuk terus berkomitmen membangun Kabupaten Kudus yang lebih baik dengan diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, mengidentifikasi berbagai permasalahan dengan menyajikan solusi, menggencarkan percepatan infrastruktur, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah. Sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat Kudus yang religius, berprestasi, dan memiliki kesejahteraan yang baik. Nah, itu tadi pemirsa gelaran rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kabupaten Kudus, dan juga saya tadi juga telah berdialog dengan Ketua Komisi D DPRD Kudus. Semoga segala informasi terkait tugas pokok dan fungsi dari Komisi D dan kelengkapan dewan lainnya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemirsa terkait upaya pemerintah dalam memajukan dan membangun Kabupaten Kudus yang lebih maju. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV.